Bertemu lagi di channel saya, Winner Parlutan Nenggolan. Jangan lupa di like dan di subscribe ya, agar Anda mendapatkan video yang terbaru dari saya. Kali ini saya akan memperlihatkan ya penggunaan simulasi Proteus ya, dengan nanti yang ada di modul, dimana kita akan melihat rangkaian yang kita buat di simulasi apakah sama nanti yang ada di modul yang ada di sini ya. Nah, ini adalah aplikasi nyatanya, itu menyalakan lampu LED. Nah, ini software Proteus untuk simulasinya. Nah, namun di sini sudah saya rangkai ya, kita buka aja lembarnya. Nah, ini adalah rangkaian LED ya, mana LED ini sebagai output yang kita nyalakan secara bergantian dengan menggunakan IC microcontroller Atmega 16. Nah, IC ini harus diprogram ya. Kalau tidak diprogram maka tidak akan menghasilkan output yang kita inginkan. Nah, untuk memulainya kita buat dulu programnya. Nah, programnya kita menulisnya di software Code Vision APR ya. Ini kita klik 2 kali. Ya. Kita klik Code Vision APR-nya. Baru kita buat lembar kerja barunya. Artinya kita membuat ya file baru. Nah, kita klik file, kita klik new ya. Baru yang ada pada source ini yang di atas kita rubah ke project. Kita klik project, baru kita klik OK, baru kita klik yes. Nah, di sini kita tidak perlu merubah ya, dimana di sini sudah ada Atmega karena kita menggunakan Atmega 16, tidak perlu lagi dirubah ke bawah. Kita klik OK. Baru di sini chip yang kita mau gunakan adalah Atmega 16. Ya, di sini kita klik, kalau kita klik ini banyak ya. Jenis IC-nya kita pilih Atmega 16 karena kita menggunakan Atmega 16 ya, baik ini simulasi maupun nanti yang ada di nyatanya ya, kita gunakan. Nah, clock yang kita gunakan adalah 12 MHz ya. Clock ini adalah kristal atau frekuensi yang akan mentransmisikan data ya. Nah, ini 12 MHz. Di sini nyatanya ada di sini ya. Ini adalah 12 MHz. Oke. Baru kita klik port. Portnya kita klik karena kita harus menyeting portnya. Kita lihat dulu rangkaian yang kita gunakan. Outputnya port berapa ya. Kita perbesar ya. Kita lihat ya, ternyata port yang kita gunakan adalah port C ya, jadi jangan salah ya, penulisan program harus sesuai dengan output yang kita gunakan ya. Kita gunakan port C, maka kita setting di sini nanti port C. Ini ada port A, port B, port C. Nah, begitu kita sudah klik port C nya, kita rubah in menjadi out ya, artinya output ya. Kalau ini tuh input ya, kita rubah menjadi output karena kita menggunakan port itu sebagai output. Nah, outputnya di sini kondisi low atau 0 kita rubah menjadi hack atau 1, kita rubah menjadi 1 ya. Semuanya kita rubah menjadi 1. Nah, setelah kita rubah, kita simpan. Cara penyimpanannya ya, jangan klik file save as ya, karena dia ya untuk menyimpan lembar aja program kerja, tapi tidak untuk dilakukan pengkompilan nanti ya. Jadi kita harus mengklik program ya, kita klik create save, artinya di sini nanti akan ada namanya lembar baru yang kita mau buat ya. Kita buat dulu foldernya ya, di media dokumen atau terserah Anda dimana Anda bisa mengingatnya. Kita buat folder baru ya. Nah, folder baru ini bebas sesuai dengan Anda mudah mencarinya, file yang Anda simpan. Namun sini saya akan membuat namanya rangkaian simulasi LED ya. Oke, setelah kita klik atau kita buat foldernya, namanya kita klik foldernya, baru kita tulis filenya. Nama filenya itu LED
Saya di sini buat namanya LED, ini bebas ya. Saya buat lagi namanya LED. Saya buat lagi namanya LED sampai 3 kali ya. Oke. Nah, inilah merupakan lembar kerja atau tempat menulisnya program atau codingan ya. Nah, namun di sini saya tidak menulis programnya dari awal, saya sudah siapkan ya di Notepad. Nah, saya akan mengcopy file yang sudah saya buat ini ya. Jadi saya copy aja filenya. Saya pindahkan ke kode Vision APR. Nah, saya pindahkan. Cara memindahkannya ini klik semua dari include atas ya sampai ke bawah. Oke, sampai ke bawah, baru kita paste. Nah, begitu kita sudah paste, maka akan berubah ya file tadi. Nah, di sini ya sudah kita buat programnya, namun di sini belum ada terjadi namanya perubahan antara penulisan ya manusia dengan yang akan dikirim ke mesin. Artinya belum ada di-compile ya, karena si IC microcontroller ini ya dia tidak menerima penulisan manusia. Dia mintanya diterjemahkan. Penulisan manusia itu harus diterjemahkan menjadi bahasa mesin. Nah, kita buka foldernya ya. Itu kita lihat ya apakah file yang tadi sudah di-compile atau sudah diterjemahkan menjadi bahasa mesin. Kita buka tipe file actionnya, ternyata belum ada karena belum di-compile. Nah, cara mengcompilenya ini saya kembalikan lagi ya, cara mengcompilenya adalah kita mengklik project yang di atas yang ada di kode Vision APR ya, klik project, baru kita klik compile ya, atau tekan tombol F9. Nah, kita lihat ya. Di sini sekalian kita melihat apakah ada yang error ya. File yang kita buat atau program yang kita buat. Nah, kalau ada maka di sini akan diberitahu. Kalau tidak ada maka no error. Kita klik OK. Sekali lagi kita klik new project, kita build all ya. Kita klik. Nah, kita lihat lagi apakah ada yang error. Ternyata tidak ada. Kita klik OK. Baru kita kembali ke folder ya. Baru kita lihat lagi actionnya ya, ini sudah ada terjemahan atau menjadi bahasa mesin. Kalau kita buka, klik kanan dengan menggunakan Notepad ya. Kita klik Notepad. Nah, inilah merupakan bahasa mesin yang akan masuk ke IC tersebut. Ya, yang mana bahasa mesin ini adalah merupakan ya tipe bahasa hexa ya, hexadesimal. Nah, oke, setelah kita sudah terjemahkan, maka kita harus isi ke IC tersebut dengan cara kita klik 2 kali. Namun saya di sini akan mempercepat aja. Saya kembali dulu karena ini waktu delaynya terlalu lama. Saya rubah menjadi 100 supaya cepat nanti hasil outputnya. Nah, saya simpan, saya compile lagi. Setiap melakukan perubahan harus di-compile. Karena kalau nggak di-compile atau diterjemahkan maka yang dibuat baru itu tidak akan dikenal, maka yang dikenal adalah yang lama. Oke, setelah kita lakukan compile, baru kita isi di IC-nya. Kita klik 2 kali, baru kita isi. Pada dasarnya kalau belum melakukan pengisian maka ini kosong, alias tidak ada, seperti ini kosong. Maka kita klik ya gambar folder ini, kita cari file yang kita buat tadi yang sudah kita terjemahkan ya. Nah, baru kita klik actionnya, baru kita klik add ya, yang kita merupakan tipe hexa-nya ya. Nah, oke, baru kita klik open. Nah, setelah itu ini ya, setelah nempel baru kita klik OK. Baru setelah ini kita klik OK. Nah, kita jalankan apakah outputnya nyala. Nah, kita lihat ya. Oke, nyala ya. Nah, ini dia menyala dari atas ke bawah. Oke. Nah, kalau di sini dia menghidupkan LED secara bergantian. Namun nanti pada output yang nyata adalah agak berbeda ya. Kita kirim program tadi ya.
ke IC-nya ya. Caranya apa? Kita buka programnya menggunakan proc.jsp. Ya, baru kita lihat ya. Setting dulu di sini Atmega 16 karena ini perlu kita setting karena di sini banyak tipe IC-nya. Setelah kita setting Atmega 16, kita lihat apakah koneksi antara komputer dengan modul tersebut sudah terjadi. Nah, kalau kondisi begini dia belum, artinya belum ada koneksi, artinya masih belum ada komunikasi antara komputer dengan si IC microcontroller. Ya, ini merupakan adalah interface-nya atau ya akan mengirim data dari komputer ya menuju ke IC yang mau kita isi programnya. Nah, caranya kita hubungkan menggunakan ya, kabel USB ke port USB ya. Namun sebelumnya kita nyalakan dulu modulnya. Nyalakan modulnya. Ya, oke, kita nyalakan. Sudah nyala modulnya, kita ya colokkan kabel USB ya. Oke. Nah, ketika sudah colok, kita lihat inilah adalah downloader untuk mengirim data ke IC yang akan menerima ya. Oke. Nah, kalau sudah kita colok, maka kita lihat di sini. Nah, koneksinya sudah terbuka. Nah, oke, sudah terbuka. Nah, namun di sini kita harus melakukan read, membaca push bitnya. Nah, oke, push bitnya sudah terbaca, artinya sukses. Namun push bitnya di sini kita perlu setting karena di sini adalah EF yang benar, yang hacknya adalah C9. Kita harus rubah menjadi D9. Nah, oke. Cara untuk mengambil programnya atau mengirim programnya, kita klik dulu ya, yang di sebelah ke kanan ya. Kita klik load file ya, load filenya, atau nanti ada di sini ya, di filenya ada. Nah, namun kita ambil yang di ujung sini aja, kita klik ini, maka akan terbuka ya. Nah, baru kita cari file yang kita simpan tadi ya, kita cari. Nah, setelah kita cari, kita klik S-nya, baru kita klik LED-nya, baru kita klik open ya. Oke, setelah itu kita lihat filenya ada di bawah ya. Nah, ini akan kita transfer ya ke IC yang mau kita gunakan ya. Nah, sebelumnya kita harus lihat dulu apakah semua sudah terhubung ya, karena kita menggunakan portnya tadi port C. Ini kita harus lihat apakah port C ya. Kalau ada port C yang sudah terhubung, maka kita siap-siap untuk mentransfer datanya. Nah, caranya kita klik comment, baru kita klik read flash ya. Read flash artinya menulis atau mengirim data ke IC-nya ya. Kita klik, maka kita lihat ya di bawah. Nah, tandanya sukses ya, bunyi ya. Nah, oke, baru kita komen lagi, baru kita push bit ya. Oke. Nah, oke. Setelah ini tandanya sukses di sini ya. Sukses. Baru kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, kalau di sini adalah dia modelnya mematikan LED secara bergantian ya. Secara bergantian, mematikan dengan kecepatan yang cukup cepat ya, karena kita menggunakan 100 milisecond ya. Nah, kalau yang di simulasinya di sini menyala secara bergantian ya, perbedaannya itu aja. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang belum memiliki modul aplikasinya ini ya, Anda tidak usah ragu lagi bermain dalam hal merangkai atau membuat rangkaian-rangkaian elektronik ya. Kita bisa mensimulasikan menggunakan Proteus, karena Proteus sendiri membantu untuk kita membuat sebuah eksperimen atau rangkaian-rangkaian yang mau kita buat, baik rangkaian robot maupun rangkaian ya, sensor lainnya. Nah, di sini semua sudah difasilitasi. Jadi pada dasarnya kita di sini melatih merangkai, kedua ya menganalisa program yang kita buat ya pada kode PCI AVR, karena kita harus cek apakah program yang kita buat sudah jalan nggak pada IC yang pada rangkaian yang kita simulasikan. Nah,
bahasa pemrograman kita menggunakan bahasa C ya, atau bahasa C++. Jadi bagi Anda yang belum memiliki ya modulnya, Anda bisa belajar menggunakan simulator. Ya, tinggal Anda merubah aja. Kalau di sini Anda ingin menyalakan kondisi nyala mematikan cara bergantian, maka outputnya Anda rubah tadi menjadi yang tadinya kondisinya kita setting high menjadi low. Ya, tuh. Maka akan sama seperti yang ada di modul. Nah, oke, mungkin itu aja ya. Materi hari ini yang saya akan sampaikan bagi Anda supaya Anda paham bahwa simulasi ini membantu bagi yang tidak memiliki modulnya. Jadi sangat membantu sekali. Silakan Anda bereksperimen, silakan Anda mengembangkan apa yang menjadi kerinduan Anda dalam hal pembuatan rangkaian elektronik maupun robotik. Jangan lupa bagi rekan-rekan di like dan subscribe agar Anda melihat video-video terbarunya. Sekian dan terima kasih.